Oke, Rian Adityo Pratama. Sebutkan nih daging-daging strategi terbaik ya dari Alnon dalam membuat clothing modern muslim. Oke, pertama bikin konsep yang kuat, terus yang kedua berbaur sama komunitas, Yap. yang ketiga update trend desain, yang keempat selalu update ilmu tentang branding dan marketing, Nah, yang ketiga sinergikan produk yang bagus dan teknik marketing yang bagus juga. oke, bungkus kita bahas satu Bungkus. persatu ya. Daging semua. Oke Rian, apa kabar? Halo, Assalamualaikum. assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saling salam nih ya. Gitu. Iya, iya. Oke, ini rekan di perskenaan dulu ya. Saya ketemu dia di Arena Pogo dulu. Rock friend sejati. Iya, tiba-tiba ada fotonya dia masih bocil gitu, terus foto di zaman Free Atlas ya waktu itu ya acara. Ya 2024 ya. 2004. 2004. Jadul. Apa-apaan itu 2004 itu ya. Oke, Rian ini adalah owner dari clothing modern muslim yang bisa disebutnya ya, bernama Alnon gitu. Karena yang namanya clothing sekarang di era 2012 ke atas lah ya, itu clothing muslim tuh mulai rame ya seiring era political di negara Indonesia, terus juga giroh-giroh di Indonesia mulai keluar gitu, yang tadinya malu-malu memperlihatkan keislaman. Walaupun ini negara muslim terbesar sedunia ya, Iya, benar-benar. tapi di kalangan culture, di culture itu dulu ada kayak seperti ada gap ketika kita memperlihatkan keislaman kita gitu, walaupun hal-hal yang normal gitu kayak menjalankan sunnah apa segala macam tuh masih asing lah dulu gitu. Tapi seiring waktu internet mulai mudah diakses, yang tadinya lewat warnet, akhirnya bisa lewat handphone apa segala macamnya, dan akhirnya mulailah kefahaman itu menyebar, dan akhirnya orang-orang yang punya interest terhadap Islam pun yang akhirnya istilahnya berarsiran lah dengan yang namanya subkultur atau apapun itu, akhirnya pada membuat clothing, dan salah satunya adalah Alnon yang saya tahu ya. Iya. Dulu kan di era-era 2012 ke atas tuh mulai ada tuh lahir-lahir clothing yang memang based si ownernya tuh punya background berada di skena independen lah. Iya. Nah, Rian sendiri dulu ketika membangun si Alnon ini tuh sebenarnya udah melihat potensi masyarakat untuk membeli baju yang bernafaskan Islam nggak sih waktu itu? Enggak sih, sebenarnya Alnon itu terciptanya emang benar-benar right time, right place itu. Jadi dulu tuh sekitar tahun 2015, awal-awal lulus kuliah itu. Momennya dapat lah ya. Itu di Bandung tuh lagi ini kan, tren gelombang hijrah. Gelombang hijrah. Dulu salah satu tempat yang jadi kumpulnya anak-anak tuh Masjid Al-Latif. Ya, Masjid Al-Latif. Dulu belum ada shift, jadi kita tuh backgroundnya sama, hampir sama backgroundnya dari musik, dari tongkrongan yang sama gitu. Terus mulai culture lah ya. Kalau zaman sekarang culture disebutnya. Mulai ada kegelisahan lah, ada kegelisahan harus gimana nih. Ya. Cuman secara garis besar kita belum bisa ninggalin masa lalu kita gitu kan. Nah, akhirnya dari segi referensi, artwork, segala macam vibes-nya belum bisa lepas ya. Iya, benar-benar. Akhirnya karena memang waktu itu lulus kuliah susah dapat kerja juga. Iya. Terus emang kebetulan Dulu kuliah di mana? saya di UPI. UPI jurusan? Manajemen. Oh, manajemen. Ya. Agak nyambung lah ya. manage perusahaan sekarang. Terus tadi sampai lulus kuliah nggak dapat kerjaan, terus kebenaran teman-teman lama bareng-bareng ngaji, terus kebenaran juga dulu waktu kuliah tuh emang suka maklun ngerjain ini produksian t-shirt gitu ya, kan. udah arsiran ya sama dunia clothing ya. Terus ketemu temen, saya ngawalin Alnon ini berdua, ada sama Sony namanya. Iya. Terus ngobrol-ngobrol, sama-sama gelisah nih, pengangguran. Iya. Pengangguran ya awal-awal ini. Dua pengangguran jomblo yang gelisah. Iya, gitu. benar. Terus ngapain ya? Terus saya ngerasa punya potensi di dunia ya diproduksi, terus Sony punya
potensi di marketing, terus kita ya udah nekat yuk kita bikin brand muslim. Ya. Akhirnya ngobrol-ngobrol kepikiran lah. Saya tuh karena dulunya emang suka sama brand-brand streetwear gitu. Jadi awalnya sih pengen bikin brand Islam tapi yang enggak Islam banget gitu, maksudnya secara nama enggak yang Islam banget gitu. Terus jadi dulu mah sesimpel pengen bisa dipakai siapa aja lah nama brand ini tuh. Akhirnya ngobrol-ngobrol pas banget deket dengan komunitas di Alatif itu. Jadi kita launching ya teman-teman sendiri yang loyalisnya langsung ada. Iya, gitu, masih teman-teman. Terus waktu itu tuh ada beberapa brand yang munculnya bareng. Kayak KOTD dulu tuh. Terus ada Hijrah. Munculnya tuh bareng-bareng sama Alnon. Jadi emang euforia tahun 2016 itu tuh emang spirit barang-barangnya kerasa. Ya, karena gelombang hijrahnya lagi bagus ya. Waktu itu ombaknya lagi bagus. Iya, benar. Terus jalanin. Ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa survive di tengah ya kayak ginilah. Ya, gitu. Era yang sekarang ya. Betul. Era dimana kita perbanyak zikir pagi dan petang ya. Oke, ini kita masuk tadi kan udah ada poin-poin yang dipaparkan ya sama Rian. Yang pertama itu tentang bikin konsep yang kuat. Nah ini kan saya tanya dulu nih, Al-Noun itu kan al ilmu maksudnya atau Al tuh kalau jadi kita jadi tetap ada pengen nuansa Islam ya. Jadi Al tuh the. Iya kita pengkhususan. Terus noun itu kan mengetahui. Jadi saya tuh pengen orang-orang tuh tahu seberapa hebatnya Islam melalui produk kita gitu. Oh itu makanya jadi tagline-nya ya. Tagline-nya apa sih? Let people know how great Islam is. Oh, let people know how great Islam is. Lewat Al-Noun. Oke, itu culture. Wow, jadi ACC culture. Oke, nah ini kalau ngomongin konsep ya, konsep tuh kan pasti setiap orang tuh punya referensi gitu. Kalau dari referensi yang non istilahnya tidak berarti dengan Islam lah si clothingnya tuh, kalau yang dari streetwear apa tuh dulu yang paling disukai itu dulu? Dulu sih lebih suka yang streetwear. Kalau lokal ya kayak ada Uncle, terus Oval, terus kalau luarnya saya tuh suka Brixton, terus tuh Stasi, mewah ya Brixton. Stussy. Tapi pas disajiin di Al-Noun tuh lebih ke sini sebenarnya, ngikutin brand-brand yang kayak Fondage gitu yang jadi ilustrasinya keluar gitu. Terus ada kayak brand di Eropa tuh P&Co gitu. Ini edisi terbaru ini? Nggak baru-baru amat sih, nggak baru-baru amat. Ini tuh waktu pas memang lagi konflik 7 Oktober ya. Jadi kita tuh pengen berkontribusi lah. Ada beberapa yang kita collab sama salah satu NGO. Ada juga yang emang tribute untuk Palestina gitu kan. Oke. Nah ini kan masih ngomongin konsep ya. Konsep dari Al-Noun sendiri sebenarnya dari clothing itu kan banyak ya. Ada topi, ada baju, ada celana apa segala macam, jacket gitu kan, outer. Nah ini Al-Noun sendiri mayoritasnya di mana nih mainnya? Kalau untuk sekarang sih emang graphic tees ya. T-shirt. Emang karena di t-shirt tuh kita message-nya memang lebih gampang. Lebih bold lah ya. Lebih bold karena kan dipakai sehari-hari kalau t-shirt tuh ya. Tapi ada juga sih untuk produk kayak jaket ada, terus headwear juga ada. Itu. Oke, ini yang kedua nih, dekati komunitas. Nah, komunitas tuh kan memang the best loyalis ya sebenarnya untuk sebuah apapun perusahaan ya. Kalau kita tap in ke komunitas tuh mereka akan jadi loyalis yang potensial. Nah dulu selain Alatif tuh ada lagi nggak sih ke komunitas lain yang memang mungkin arsirannya tidak dengan dunia hijrah gitu, mungkin ada yang dengan Vespa atau apa gitu, ada tap in ke orang-orang itu juga nggak? Ada sih, tapi emang yang bold itu emang ke
karena target market kita dulu itu Muslim ya. Jadi start dari situ ya. Jadi emang sebenarnya itu kita tuh berangkatnya emang dari komunitas itu, dari komunitas Tidak Latif. Kita berangkat dengan giro yang sama, bikin brand, dan emang sampai sekarang tuh kita saling sinergi gitu dari komunitas itu tuh. Terus seiringnya waktu berjalan, banyak kenal orang baru, dan akhirnya yang tadinya dari komunitas Alatif doang, nyebar lah gitu. Oke. Ini kan ya kalau yang ngalamin di era-era itu ya, gelombang hijrah bukan hanya di Bandung ya, di seluruh dunia ternyata kalau saya teliti ya, di era dari 2000 ya riak-riaknya mah 2010 sampai 2015 tuh itu peaknya 2015 memang, 2016 2015 lah gitu. Dan saya ngelihat fenomena hijrah tuh kan pasti ada yang namanya gesekan lah ya. Yang tadinya belum terbiasa dengan sesuatu yang Islamis, akhirnya jadi mulai pada melek dan akhirnya ngerti, akhirnya mengiyakan lah. Nah ini untuk menghadapi orang-orang yang ketika awal Alnon lahir gitu, terus ada nggak sih yang wah apa sih ini sosok berdakwah lewat kaos gitu, pakai desain-desain yang ini culture lagi gitu kan kayak gitu. Apakah mereka merasa terebut pasarnya atau segala macam dengan kita di sini bikin yang mungkin lebih menyampaikan message gitu kayak gitu. Nah itu dari Alnon sendiri ngadepin nggak sih yang gesekan-gesekan kayak gitu? Ya ada sih beberapa sih teman-teman lama gitu yang di dunia dulu, kayak waduh itu mah nggak masuk bajunya di kita gitu, kayak gitu lagi gitu. Tapi karena kita mah punya tujuannya, punya visi sih gitu. Ya udah aja kita jalan-jalan, toh mereka juga bukan target market kita kan. Emang dia bukan target market kita. Cuman dia menyampaikan itu lah ya. Nah itu emang ya ujian ya. Benar. Sempet tuh jadi teman-teman lama itu agak berjarak lah. Pas awal-awal itu. Emang mungkin karena kitanya juga belum berilmu, mungkin salah ngomong atau apa. Jadi ada gap lah gitu dari karena kita benar-benar berubah, terus teman-teman lama yang mungkin masih belum berubah, akhirnya ada gap. Karena emang ya betul ya. Tabiatnya awal seseorang belajar agama itu memang ada istilahnya, kalau saya nyebutnya ABG. Itu. Ya, anak baru giroh. Giroh itu ya kayak semangat atau kecemburuan terhadap sesuatu yang kita jalankan lah ya. Maksudnya kalau misalnya ada yang lebih soleh, kita pengen gitu kan, lebih lagi gitu. Jadi balap gitu istilahnya. Fastabiqul khairat sebenarnya kalau kayak gitu. Cuman untuk memahami itu tidak semua langsung paham kan kayak gitu. Dan pasti ya gesekan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi apapun yang terjadi masa lalu, mungkin kita pun akhirnya mentertawakannya di masa depan gitu ya kan. Pas kita ingat zaman dulu, gua dulu alay juga ya. Kayak gimana gitu, kayaknya kayak terlalu meledak-ledak gitu. Cuman itu hal yang wajar ketika dalam fase belajar itu ternyata ada 3 ya. Yang pertama kita akan sombong dengan ilmu kita, yang kedua kita akan mulai agak tawadu, agak merunduk lah istilahnya, ilmu padi lah ya. Yang ketiga kita mulai sadar bahwa kita ini baru punya satu tetes air lah di samudera ilmu yang luas gitu ya. Jadi fase-fase itu makanya saya ngebahas ini tuh emang luar biasa ya, ujian juga ya buat kita yang mungkin baru belajar. Saya pun sampai sekarang ya ngomong saya juga baru belajar gitu. Saya justru harus banyak belajar nih dari malas senior saya ini. yang intensitasnya dia lebih karena dia kan terus nyampein message di baju kan ya. Oke. Nah ini komunitas udah, yang ketiga nih ya, update dengan trend design. Nah trend design sendiri kan sebenarnya sekarang lebih ngeri ya, percepatan. Ya benar Kang. Kita udah nggak tahu algoritma, baru belajar algoritma hari ini, minggu depan udah beda lagi gitu kan. Begitupun dengan desain ya. Hari ini geng-geng Oasis lagi balik lagi gitu ya. Britpop apa gitu ya gitu pada undas indis deh gitu.
akhirnya tiba-tiba hardcore gitu kan. Ya. Trennya balik lagi gitu. Wah, ini Switch-nya benar-benar. switch-nya jadi kita kemana gitu. Nah, itu Ya, ya. cara Alnan meramu fluktuasi dinamika lah. Dinamika tren desain itu gimana tuh? Sebenarnya kalau si Alan tuh udah ada guideline-nya sendiri sih kalau buat ini ya. Jadi ya emang itu kalau kita ngikutin desain itu tren ini pasti bakal malakataikan lah Kang gitu. Ya. Karena tiap tahun pasti berubah. Kan kita nggak mungkin misalkan kita biasanya produksi yang kerter kayak gini. Sekarang tiba-tiba garombrang gitu. Kan emang karena apa namanya targetnya si Alnon juga di usia-usia yang ya millennials lah. Millennials. Jadi kita nggak bisa langsung tiba-tiba radikal langsung dirubah gitu kan. Jadi emang pelan-pelan. Cuman aja. Update-nya tuh emang ya banyak ngelihat referensi brand luar gitu, terus brand lokal juga. Jadi tetap update ya tapi ya. Cuman kalau misalkan harus plek dengan tren yang sekarang, ya ngikutin tuh. kalau kayaknya kalau buat brand Alnon itu belum bisa gitu, karena kan sekarang mah bukan hanya grafisnya aja yang update tuh sekarang sampai cuttingnya kan semua update gitu. Ya, berarti ini udah masuk 1 dekade ya belum? 2016 ya hampir. Setahun lagi ya? Iya. Setahun lagi 1 dekade. Udah mau 10 tahun ya. Ngeri. Udah mau SMP. Udah mau akhir balik ya. Oke, ini update ilmu branding dan marketing ya. Nah, ini sebenarnya kan ilmu branding sekarang pabalatak ya, istilah Sunda namanya tersebar di mana-mana, kelasnya juga banyak dan segala macam. Dari yang sudah Rian pelajari nih dari ilmu branding ini sebenarnya kalau dari clothing yang membawa message keislaman ini sebenarnya positioningnya tuh ada di mana sih si clothing muslim ini tuh sebenarnya kira kan ke culture bisa masuk tapi ke muslim itu sendiri juga yang maksudnya yang dulu terbiasa dengan fashion konvensional muslim gitu yang pakai baju koko atau baju ya udah baju sholat aja gitu tiba-tiba ini ada yang baru nih mulai banyak message bajunya. Nah ini positioning branding si Alnon sendiri sebenarnya ditaruhnya di mana sih? Jadi emang sebenarnya pengen si Alnon tuh jadi bisa masuk ke orang-orang yang awam gitu. Jadi makanya kita kadang-kadang harapan targetnya itu gitu. Iya, jadi orang-orang yang nggak ngerti-ngerti amat sama Islam jadi tahu gitu. Makanya Alnon kan itu nih, ada Umar bin Khattab siapa nih? Ternyata quotes-nya bagus. Quotes-nya bagus. Dari pertama dia penasaran, akhirnya digging, ya mudah-mudahan bisa jadi wasilah kan dari sana. Sebenarnya targetnya ke sana Kang. Jadi makannya dari nama pun Alnon, terus dari desain itu yang nggak terlalu bold nuansa Islamnya. Jadi pengennya si Alnon tuh bisa diterima sama masyarakat umum. Jadi lewat desain itu akhirnya bertransformasi jadi dari pertama dari suka desain terus jadi digging sama tokohnya akhirnya digging ke Islamnya gitu kan. Oke, ngomongin soal marketing juga ya sekarang tadi kan ngomongin tentang tren hijrah ya. Iya. Menurut Rian tren hijrah tuh sekarang menurun atau bagaimana kan bisa dilihat kan dari antusiasnya terhadap produk muslim ya modern itu sendiri gitu. Menurut Rian tren hijrah ini udah sampai mana sih titiknya tuh? Ya sih sebenarnya regenerasi tuh banyak ya Kang. Cuman kalau dilihat tuh memang kayak teori Pareto. Jadi 80-20. Jadi coba dijelaskan rinci itu. Nggak semua tahu kan? Ya, jadi 20% yang menggerakkan, 80%-nya itu menikmati aja gitu. Adapun bisa 80% yang yang menggerakkan, yang 20% yang menikmati. Jadi saya lihat ini tuh emang yang seangkatan saya udah banyak yang berguguran gitu kan. Jadi mungkin itu dari
aktivitasnya gitu. Ya, ya. Nah, memang Ya, saya juga mencurigai diri saya sendiri ya. ya, Apakah saya termasuk yang ya, berguguran itu? termasuk saya kan Iya. emang semenjak COVID. Jadi nyalakan COVID. Semenjak emang itu ujian ya COVID ya. Ya benar-benar. Buat semua lah ya, Iya, seluruh iya. dunia lah. Nah, cuman kalau saya lihat regenerasinya selalu ada kan. Selalu ada ya. Sekarang kan kayak kalau zaman saya dulu SMA, apa namanya, anak SMA ke masjid itu asa gengsi gitu, Iya. asa malu gitu. Ah. Kalau sekarang kan banyak gitu yang anak SMA udah mulai ke masjid, terus apa namanya, pakaiannya udah mulai pakai pakaian dakwah gitu. Gitu. Kalau zaman sekarang, zaman saya kan Ya. boro-boro ini kan dulu mah apa namanya, pakai kerudung aja jarang kan Ya, kan teman kita gitu. Ya di angkatan saya kalau boleh disebut zaman SMA yang pakai kerudung di angkatan saya cuma 1. Iya. Zaman dulu kan gitu. Ya sekarang alhamdulillah, bahkan di podcast yang umum pun sekularisme sudah tidak seksi ya. Iya. Sekarang lihat semua podcast hampir ngundang ustadz semua kan. Iya benar. Mau anak musik, mau apa segala macam, yang culture ngundang ustadz semuanya dan ada ya ada yang yang dibahas itu adalah Islam sehingga yang dulu kita selalu kalau ngedenger orang yang udahlah jangan bawa agama, kita tuh stuck gitu terus tegang gitu ngedengernya gitu ya. Kalau zaman sekarang semua bawa agama. Silakan berpikir. Oke. Nah, berarti sekularisme udah nggak seksi ya. Catat itu ya. Terus sinergi ada produk bagus dan plus marketing. Iya. Maksudnya sinergi produk bagus. Jadi kan kita punya produk bagus tapi orang-orang nggak tahu kan, nggak akan laku juga. Ya. Oh enggak, kita marketingnya bagus ternyata produknya biasa-biasa aja. Ya ini ya berarti harus saling mengisi gitu. Kita punya produk bagus, terus di-boost juga sama marketing yang bagus gitu. Istilah kayak walk the talk lah ya. Iya benar. Walk the talk. Iya. Seru banget nih ngebahas, apalagi ada arsirannya dengan Islam ini pasti ada. Kalau ngebahas di warung ini bisa sampai jam 4 subuh ya. Cuman kita relax dulu sejenak ya sebelum masuk ke segmen 2, kita ngopi dulu ya. Oke. Today's donut, simple, tasty, and delightful. Daging semua. Oke Rian, sekarang di segmen 2 ini sebutkan nih daging-daging yang All-Non lakukan dalam membangun tema yang akan disajikan dalam bentuk desain clothing. Oke. Karena kita base-nya mengangkat tokoh, berarti kita harus tahu dulu tokoh-tokoh itu siapa yang mau kita angkat. Pertama. Terus kedua, pelajari si tokoh itu dan cari quotes yang paling bold. Ya, yang ketiga, cari referensi desain yang cocok sama karakternya. Yang keempat, cari ilustrator yang punya karakter. Yang kelima, terakhir, buat produksi dengan kualitas yang proper. Oke, kita bungkus. Kita bahas satu persatu. Siap. Daging semua. Siap. Oke, ini memang kalau buat yang baru mulai lah ya, belajar Islam tuh, untuk membahas Islam tuh ada deg-degannya ya. Karena takut apakah saya ngebahasnya ini cerita yang benar, sahih nggak gitu ya.
Kedua, apakah saya sotoy gitu kan? Kan mulai banyak lah pikiran-pikirannya. Untuk menepis itu awal-awal gimana sih ketika meyakinkan diri untuk membangun si clothing Alnon yang punya arsiran dengan Islam ini tuh meyakinkan diri, aduh biar gua nggak kelihatan sotoy atau apa itu ikhtiarnya apa aja gitu? Pertama kan kalau saya sih cari quotes yang umum dulu lah. Terus tokoh-tokoh yang kita angkat tuh tokoh-tokoh yang masyhur. Misalkan kayak Khulafaur Rasyidin, orang udah pada tahu lah siapa kan, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kita angkat dulu itu. Berarti yang populernya aja dulu ya. Jadi emang yang diangkat itu pertama emang quotesnya yang kuat. Misalkan quotesnya Umar yang ada quotesnya Umar kita angkat jadiin desain. Dan dikasih desainnya juga yang nggak yang lebih inilah yang lebih pop. Iya benar. Ya. Gitu. Oke. Ini nggak langsung Abu Darda gitu. Jadi diangkatnya yang populer dulu, populer. Terus dari 4 sahabat itu sebenarnya kalau saya lihat ya, kayaknya yang paling banyak bertebaran di umum itu Umar ya. Betul. Ada faktor tertentu nggak? Kan kita akhirnya Alnan baca siroh kan, siroh sahabat gitu kan segala macamnya. Nah, kenapa sih Umar tuh menjadi daya tarik buat anak muda khususnya gitu? Apakah spirit mereka sama gitu dengan yang Umar jalani dulu gitu? Kayaknya emang relate ya Kang. Relate sama anak muda gitu sih Umar tuh. Dari emang karakternya yang strong gitu. Preman kan, gitu. Hijrahnya tuh kelihatan gitu. Bold gitu ya. Iya, dari yang tadinya anti sama Islam, akhirnya jadi orang paling terdepan. Dan selain Umar tuh emang ada Khalid bin Walid yang banyak bestseller lah yang masuk bestseller. Kalau dilihat emang dua sosok ini tuh emang sosok yang karakternya kuat. Karakternya kuat dan emang jadinya tuh cocok. Terus kan kalau kayak Khalid bin Walid gitu, pedang Allah gitu kan. Terus kayak Umar singa di padang pasir. Jadi emang tag itu tuh strong gitu kan. Jadi emang salah satu tantangannya dari Alnon tuh ya karena yang lakunya itu lagi. Jadi ketika sedangkan kita tuh punya responsibility untuk memperkenalkan tokoh-tokoh lain kan. Jadi tantangannya antara kita tuh idealis kita pengen ngenalin tokoh-tokoh lain atau emang ini nih yang laku Umar sama Ali gitu. Nah itu tantangannya itu juga. Iya benar kan. Nggak bisa dipungkiri lah gitu Memang ada spirit of youth istilahnya di karakter-karakter yang tadi kita bahas ya. Nah ini sebenarnya kan anak muda nih sekarang kan ilmu lebih mudah ya dibanding zaman dulu ya. Ada YouTube, ada banyak lah ya. Semua platform tuh udah bisa jadi ladang ilmu lah ya. Nah ini dari Alnon sendiri sebenarnya ketika ilmu ini sudah tersebar luas segala macamnya, apakah Alnon tetap mempertahankan angkat yang populer aja sih dari para sahabat, ataukah mulai merambah kayak tadi misalnya Abu Darda atau siapa gitu yang tidak populer atau yang lebih indie lah gitu. Sahabat-sahabatnya yang jarang dibahas di permukaan gitu. Kalau yang yang jarang banget mah emang enggak sih Kang ya. Enggak ya? Belum. Ada sih beberapa kayak waktu itu House of Arkham. Jadi kita pernah bikin itu terus kayak ya emang yang sosok-sosok yang nggak populer. Tapi orang bertanya itu, konsumen ada yang nanya ini siapa sih gitu. Kebanyakan enggak sih Kang. Ya? Jadi mereka mungkin udah tahu sosoknya. Googling aja ya. Sebelum beliau ini siapa nih? Benar-benar. Akhirnya jadi dicari tahu ya. Iya. Terus tapi kadang-kadang ada yang karena desainnya bagus, dia nggak tahu siapa itu, akhirnya dibeli juga, akhirnya dia cari tahu sendiri. Kayak saya pernah bikin ini series penemu, kan kayak Ibnu Haytham gitu. Jadi emang referensinya waktu pada zaman itu tuh belum sebanyak sekarang. Ngangkat itu tuh. Tapi alhamdulillah ada respon gitu, ada respon dengan baik juga. Oke. Ini seru nih ya. Yang poin kedua nih.
Oh ini tadi udah ya termasuk ya yang kita bahas ya, angkat dan pelajari tema dari quotes atau kisahnya ya. Yang ketiga cari referensi desain yang cocok. Nah ini sebenarnya referensi desain tuh kan ya semua pasti lah ya, buka Pinterest apa segala macam gitu. Sebenarnya kalau dari Alnon sendiri ada nggak sih dari berbagai brand yang di luar sana udah banyak bertebaran, tapi ada satu yang selalu jadi pakemnya Alnon gitu. Jadi Ada referensi. sih. Kayak kalau brand luar sih ada Rude, saya suka. Rude. Terus apa ya? Stussy juga. Terus ini apa? Yang bom tuh apa namanya? Ini. The 100. Hah? The 100. Oh, The 100. Ya, The 100. Ya, banyak sih sebenarnya kalau brand-brand luar. Terus kalau brand Jepang juga saya banyak ngikutin kayak W-Taps, Neighborhood Oh, gitu iya, kan. Keren. Ini culture ya. Buat yang culture aja, buat yang tahu-tahu aja. Oke, cari tahu Alnon ya. Nah, ini kan pasti hubungannya sama ilustrator ya. Dan ilustrator di dalam keislaman ini unik ya. Karena ada batasan-batasan yang memang harus kita tap in ke situ, dan ya kita harus pelajari juga ternyata dalam menggambar tuh ada batasan di dalam Islam ya. Ada beberapa pendapat lagi, ada yang boleh pakai mata, ada yang nggak boleh, ada yang lehernya harus misah dari badannya, atau ada yang nggak boleh gambar makhluk secara full, ada yang boleh dengan tujuan tertentu. Nah ini cara mengambil dalilnya tuh gimana sih? Alnon sendiri rapatnya nih kan pasti beda-beda juga nih antara teman-teman di dalam Alnon sendiri, ataukah semuanya satu frekuensi, satu mazhab gitu? Ya kalau untuk masalah koridor desainnya kan emang kita mah ada mengikuti pendapat yang tidak boleh mata. Mata. Jadi kalau desain Alnon tuh matanya diburemin. Dan kalau sampai sedetail yang yang detail gitu, gambar-gambar kayak lukisan itu kita nggak buat. Jadi emang ilustrasi sih, kebanyakan ilustrasi desainnya gitu. Jadi menurut pemahaman kami itu masih di ranah yang diperbolehkan. Gitu. Oke. Kayak mungkin buat yang nyimak yang baru tahu ya cari aja ya hukum menggambar di dalam Islam gitu. Hukum menggambar makhluk ya. Terutama gambar mobil sih gak apa-apa, benda-benda mati sih gak apa-apa. Cuman makhluk ada aturan tertentu ya. Dan itu pasti ada hikmah di baliknya. Jadi nggak usah tegang, santai aja. Ini bahasan yang sangat pop sebenarnya, biasa aja gitu ya. Cuman kalau yang baru tahu mungkin agak-agak kok ada ya ternyata ya batasan-batasannya. Yang aman sih tipografi kan. Tipografi itu paling aman, udah tulisan super aman itu. Itu paling aman. Tipografi sama ini bangunan-bangunan. Itu aman sih. Sama peta-peta lah gitu ya. Bisa petanya Syam gitu atau apa gitu, gampang lah. Itu paling safe lah ya. Terus dari ilustrator sendiri ngambil yang sepemahaman berarti ya? Atau ngambil yang umum tapi dikasih batasan gitu? Ya biasanya gitu. Biasanya kita kalau ilustrator banyaknya freelance kan. Kita nyari yang karakternya ini kayaknya buat artikel Umar dengan tema ini cocok. Nah, kita kasih briefnya. Itu briefnya yang pasti harus sesuai dengan batasan kita gitu. Terus pernah ada yang nolak nggak? Misalnya, gue nggak berani untuk gini-ginian mah gitu. Pernah kan? Pernah. Ada. Saya nggak berani bawa agama. Udah bukan ya gitulah. Misalnya banyak yang nggak berani. Tapi kebanyakan sih yang ilustrator yang dipilih itu emang yang kenal gitu, yang kenal. Terus ada giroh juga yang sama kebanyakan. Nah, jadi kita ngebriefnya tuh nggak terlalu PR lagi gitu kan. Tapi hal yang sangat unik ya ketika pemahaman tentang Islam masuk ke anak-anak culture lah sebutlah ya, atau ke ilustrator atau seniman lah ya. Perubahan yang saya lihat tuh justru perubahan yang sangat unik sekali gitu. Ya saya kayak ngeliat ya, sebutlah teman kita Arkif gitu ya, terus ada juga dari Koma gitu kan, yang tadinya dia graffiti atau mural gitu ya, gambar yang mungkin sedikit realis atau ada sedikit seperti makhluk, dan ketika berubah dengan aturan yang mengikuti rules di dalam Islam yang mungkin ada aturan tertentu yang membatasi gambarnya,
tapi akhirnya melahirkan keunikan Iya, yang benar, baru gitu. Malah kreativitasnya semakin diasah. Makin up kalau menurut saya Iya, gitu. benar-benar. Justru saya juga saya nggak terlalu suka dengan realis ya. Iya, iya. Justru saya sukanya dengan sesuatu yang memang agak-agak bikin tanda tanya gitu. Iya, apa. iya. Cuman ternyata wow ini kalau kalian bisa merasakan itulah ya. Coba lihat deh artworknya mungkin dari teman kita Arkif gitu terus sama Koma dan yang lain-lain gitu ya. Dan itu saya melihat ada sentuhan-sentuhan baru di dunia art, terutama street art ya, yang memang itu justru di mana itu Islam ternyata mewarnai ya. Benar kan. Jadi nggak membunuh kreativitas sebenarnya. Iya, tidak membunuh kreativitas. Iya, benar. Jadi kalau yang mungkin di mindsetnya mungkin punten ya itu masih sedikit pakai kacamata kuda. Wah, di Islam banyak batasan apa. Ketika batasan itu lahir, justru itu kreativitas kita semakin meledak. Benar, Itu benar, yang kan. saya rasakan Iya. ketika saya dulu punya brand ya, brand sepatu ya. Jadi flashback nih kan. Jadi flashback. Logonya pisang. Oh, terus dibahas. Oke. Terus poin yang berikutnya nih, produksi dengan kualitas yang proper. Ini ya semua melakukan lah ya. Yeah. Cuman bahan paling kan bahan tuh sekarang banyak banget ya optionnya gitu dibanding zaman dulu gitu ya. Dulu mah nyakatun kombet apa segala macam gitu. Kalau sekarang tuh udah sampai yang keras-keras gitu. Anak muda tuh sukanya yang ajek-ajek gitu, heavyweight. Terus apalagi sih yang gitu-gitu tuh? Ya, apa sekarang udah berapa Katun bambu gitu. Setebal hoodie untuk kaos itu ada. Nah ini sebenarnya untuk menangkap fenomena itu kan berarti kan harus ngikutin tren juga gitu kan. Sebenarnya di tahun 2025 ini tuh kalau di divisi t-shirt sendiri lah yang kita tiap hari daily pakai gitu, sebenarnya bahan apa sih yang paling hype sekarang? Kalau sekarang tuh karena saya juga produksi juga kan, jadi memang kalau sekarang tuh banyaknya yang oversize yang tebal-tebal gitu kan. Oh yang tebal. Kayak 16S, terus tuh sekarang tuh kayak apa? Polycotton. Even kita tinggal di negara tropis ya. Polycotton tuh jadi dia antara perpaduan polyester sama cotton. Itu banyaknya biasanya dipakai buat oversize t-shirt. Terus ada ya udah banyak sekarang mah kan ini si pilihannya. Cuman kalau Allen sendiri sih emang dari dulu emang dipakai 30S sama 24S. Cuman kita treatmentnya karena desainnya kan tebal-tebal ya, ngeblok-ngeblok di sablonnya itu pakai discharge. Jadi discharge tuh dia apa namanya? Cabut warna. Ya, jadi si catnya itu nyatu sama. Nyatu ya. Ya ini nih discharge nih. Jadi aman buat disetrika terus nggak haridang gitu kan. Dan minim resiko lah ya. Benar. Cuman kekurangannya tuh discharge tuh karena mungkin mindset orang tuh sablon tuh harus timbul, harus pasti sol. Nah, kadang-kadang bisa tuh dirasakan kalau disentuh gitu kan. Kadang-kadang belum teredukasi ke arah sana gitu. Orang tuh senang dengan hand feel ya. Betul. Ada hand feel-nya seperti apa. Nah, ini nih baru sablon ya, kalau discharge kan tapi kalau nyatu gini kan ini sih kayak sama kainnya ini. Iya, benar gitu. Gitu. Cuman ya selera ya balik selera lagi sih, ya. Atau sesuai kebutuhan desainnya. Ini yang cocoknya discharge. Benar. Kalau ini yang cocoknya untuk timbul gitu kan. Karena emang sebagian besar desain kita tuh gambar di punggung besar. Jadi emang kalau pakai plastisol tuh bakal bikin keringetan kan. Akhirnya banyaknya pakai discharge. Pernah ada yang komplain nggak sih kok pakai gambar di punggung nanti yang sholat baca dong gitu? Ya banyak sih yang kayak gitu. Padahal pakai rompi sholat gitu. Ya udah ada rompi sholat ya sekarang. Atau pakai jaket tuh. Kita mah bikin kaos bukan buat dipakai sholat sebenarnya. Nah itu dia catat. Buat dipakai sehari kan kalau sholat mah pakaian terbaik kan. Iya. Gitu. Walaupun kita ya kadang-kadang ya, termasuk saya sampai sekarang kadang masih pakai baju-baju yang di punggungnya ada artwork atau tulisan lah ya. Benar. Jadi buat yang sholat jangan dibaca ya, takutnya pahala saya berkurang. Iya. Cuman ya itu ya maksudnya daily problem lah di masyarakat lah ya. Selalu ada bahasan tentang itu. Oke seru banget nih. Tapi kita istirahat dulu sejenak sebelum masuk ke segmen ketiga ya. Daging semua. Oke Rian, di segmen ketiga ini
pertanyaannya adalah dengan target pasar yang cukup niche ya ini ya. Sebutkan nih daging-daging dari Alnon dalam membuat brand agar brand ini tetap relevan, berkembang dan tetap diminati oleh pasar lah, bahkan di luar target pasar gitu. Ini poin-poinnya apa aja nih? Pertama buat visual identity yang kuat. Terus yang kedua jangan kaku sama desain. Yang ketiga perbanyak artikel dan pilihan desain. Yang keempat perbanyak kolaborasi. Alright, kita bungkus, kita bahas satu persatu ya. Daging semua. Oke, yang pertama nih, buat visual identity yang kuat nih. Bisa lebih detail kayak gimana? Ya intinya kan setiap brand itu punya warna ya. Kan? Jadi kalau gimana caranya kalau pas ngeliat Alnon tuh, oh ini Alnon gitu. Karena kita kan yang dijual itu bukan nama brand. Ya, tapi, karena kita suka nggak bisa ngebedain clothing muslim yang ini sama yang itu. Ya, gitu. Makanya kita tuh berusaha bahwa bikin desain tuh yang Alnon banget gitu. Dari coloring misalkan atau dari karakter desainnya. Terus ya itu karena si Alnon tuh emang ngejual nama tokoh. Dan emang yang harus dikuatin dari segi desainnya. Tapi Alnon nggak membuat parodi kan ya? Nggak memplesetin brand atau band gitu kan? Enggak ya? Itu clothing yang lain ya? Iya, iya. Kawan juga itu kan. Berarti emang nggak main di situ ya? Ya emang ya ilustrasi sih kebanyakan. Ilustrasi cuman dipadu-padankan dengan referensi ya? Iya benar-benar. Oke. Ini yang kedua nih jangan kaku dengan desain ya tadi ya? Iya. Itu kan referensi itu zaman sekarang tuh kan ya semua orang bisa pakai ya yang sama apa segala macam. Sebenarnya diferensiasi yang paling bold yang dibangun sama Alnon tuh dari segi desain apa sih? Mungkin kalau yang desain yang ilustrasi gitu, yang ilustrasi terus emang hand draw gitu, belum banyak gitu kan brand Islam yang pakai ilustrasi. Jadi mungkin secara originalitas kita bisa lebih original karena kebanyakan desain Alnon itu handmade gitu, handmade dari seniman-seniman lokal. Itu diceritain nggak sih si ketika proses pembuatan desainnya handmade apa seperti itu kan sebenarnya itu kan zaman sekarang kan kita harus ada storytelling ya dalam membangun brand itu. Nah itu Alnon melakukan itu nggak, atau tiba-tiba udah jadi desain aja nggak tahu ini yang ngedesain siapa, nggak diceritain atau gimana? Dulu awal-awal sih kita edukasi juga kan bahwa desain kita itu original dan memang dibuat sama seniman-seniman lokal gitu kan gitu. Cuma belum bikin konten tentang itu gitu. Pernah Kang. Pernah aja. Ya. Teruskan dong. Ya. Jadi saya ngelihat aja nih, ini kayaknya harus ada yang diceritain nih. Iya benar. Dari value-nya ya kan. Value-nya desainnya iya, karena kan kadang saya tertarik nih dengan desain ini, cuman pengen tahu siapa sih desainernya yang bikin ini, apakah memang sistemnya dia ngumpet-ngumpet gitu kan, kayak incognito gitu ataukah dia emang ya belum dibuat aja gitu kontennya gitu kan. Kalau kayak desain kemarin kita pernah collab sama Koma Mas Kenli. Oh, Kenli juga pernah. Pernah. Jadi waktu Palestina sih sebenarnya wah ini ada desainnya Mas Ken yang waduh ini kayaknya cocok nih dibuatin desain. Alhamdulillah beliau mau. Dan akhirnya itu desain itu dipakai collab juga sama NGO sama Explore gitu. Oke. Nah ini nih, ya, terus perbanyak artikel. Nah ini artikel tuh kan urusannya sama cost produksi ya. Iya. Kita pengennya banyak banget artikel. Benar. Gitu ya. Cuman ini cara mengkomposisikannya gimana nih Alnon nih? Kalau Alnon kan kebanyakan tuh yang artikel repeat kan. Jadi misalkan kita kunci ada top 10 yang best seller, yaitu kita secara quantity itu dibanyakin. Nah untuk artikel-artikel baru biasanya kita tes dulu, split test dulu dengan quantity yang sedikit. Dan nanti kalau misalkan bagus itu diperbanyak. Nah, misalkan kalau ternyata ini responnya kurang bagus, kita bisa take down atau dicari strategi lain gitu. Iya. Berarti hampir sama kayak kampanye ya, test the water ya. Iya. Test the water. Oke. Ini ya yang terakhir pasti ya semua
clothing sekarang eranya udah era kolaborasi. Benar, benar. Mau clothing, mau sepatu, mau apapun. Nah, kolaborasi ini sebenarnya batasan dari All-Non sendiri sampai mana sih? Kan ini clothing yang memang niche-nya tuh Islam gitu Iya, iya. dengan arsirannya lah. Nah ini untuk kolaborasi ini gimana nih sistemnya nih? Ya biasanya ya yang terutama harus punya minimal visi yang sama lah Kang ya, visi yang sama terhadap Islam gitu. Terus setelah udah visinya udah klop nih, secara visi udah klop, kita tentuin bentuk kolaborasi yang cocok nih. Memungkinkan nggak sama brand umum gitu? Pengen malahan kan, misalkan bisa sama maternal gitu kan, bisa kan. Ya pengen sih Kang sampai brand umum gitu. Terus Sama Osella gitu. Boleh bisa sama Bu Cherry. Sama Bu Cherry. Sama Fred Perry gitu. Ya pengen kan gitu. Ya, salah satu mungkin target saya ke depannya pengen gitu. Jadi keluarlah dari niche Islamnya tuh yang spesifik pengen jadi sama brand-brand yang umum gitu kan pengennya. Karena kan ya bahasan Islam juga sekarang ya udah masuk podcast. Iya benar kan. Udah masuk ke supporter sepak bola. Iya benar. Udah luas lah ya. Iya. Apalagi di era setelah 7 Oktober ini kan Benar. ya dunia lebih Itu melek ya. udah berubah banget Kang sekarang. Jadi gelombang yang pro sama Islam kok sebenarnya kebuka ada semenjak 7 Oktober ini tuh. Oh ternyata itu teh bukan teroris. Ah. Gitu. Oh ternyata itu teh tidak radikal. Justru yang radikal tuh entu tuh. Bener Kang, emang sebenarnya dari 7 Oktober tuh udah ngebuka mata banget. Yang tadinya orang yang skeptis sama ini sekarang jadi mulai ada wala lah, mulai ada pembelaan. Gitu. Ya justru yang mengerikan itu justru si penjajah itu ya, Israel itu ya. Nah, jadi kita jadi terbuka ya. Dulu kan kita yang ngalamin lah ya ketika kita pro Palestina nunjukin keberpihakan kita, tapi adalah nyinyiran-nyinyiran yang justru datang dari Muslim itu sendiri gitu ya. Aduh kenapa gini ya gitu kan. Tapi sekarang semua udah terbuka, bahkan yang di luar Muslim pun supportnya luar biasa, bahkan lebih gitu kan. Benar, sampai nyebrang lautan gitu ya segala macamnya, dan itu juga menampar kita dan membuat kita harusnya bisa lebih berpikir lagi dan bisa lebih bergerak lagi, dan dunia sudah tidak sesekuler dulu ya. Itu tadi ya saya bilang sekularisme sudah tidak seksi dan nggak laku kali ya sekarang ya. Justru benar Kang, semua podcast sekarang udah ngebahas Islam dengan fair gitu ya. Bahkan ada ya Muslim dan non Muslim gitu ngobrolnya itu. Ya udah dialognya udah terbangun gitu benar, ya. Benar. Seperti itu. Jadi ya kita ucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah sekarang situasinya udah seperti ini. Walaupun kita dulu ngalamin lah ya masa-masa ngebatin gitu ya. Itu tuh memang ya buat yang ngerti ya. Itu memang menyakitkan gitu zaman dulu tuh. Ketika ada gesekan seperti itu, tapi itu udah sunatullah ya, istilahnya tuh sebuah keniscayaan lah yang bakal dilalui lah oleh perjuangan kita untuk mengenalkan Islam tadi. Benar, kayak All-Non sendiri kan to make gimana itu let people know how let people know jadi lupa how let people know how great Islam is. Nah jadi untuk membuat orang-orang tahu bahwa Islam ini great ya. Itu memang tidak semulus yang dibayangkan ya. Benar. Itu ujiannya banyak banget, cobaannya banyak banget, dan itu sebuah keniscayaan. Jadi pasti ada. Jadi telan aja ya. Kuatkan mentalnya. Oke, mungkin sekarang zamannya udah berbeda gitu, dan saya ngelihat orang-orang menghadapi Islam tuh lebih rileks dan lebih mengilmui ya. Benar. Yang dulu mungkin terlalu pakai kacamata kuda, akhirnya sumbu pendek gitu menanggapi hal-hal yang berbau Islam. Tapi sekarang mereka mau belajar, mereka ngebahasnya di podcast dengan tenang, dan mereka mau bertanya, dan alhamdulillah ya narasumbernya pun banyak yang kompeten ya, untuk di dunianya ya gitu ya. Mungkin ada ustadz yang nggak berani untuk menghadapi narasumber yang ini, udahlah sama yang ini aja. Udah gitu. ada plotnya masing-masing. Plotnya masing-masing gitu ya. Oke, ini seru banget ya. Nanti kita bahas lagi sesuatu yang lebih seru lagi di segmen berikutnya. Tapi kita istirahat dulu sih. Oke.
daging semua. Alright Rian, dari Alnon ya. Dalam menghadapi fluktuasi keadaan brand ya, dalam titik terendah apa aja nih yang dilakukan oleh Alnon ya? Daging-daging pentingnya ketika menghadapi the lowest point tuh apa aja sih? Yang pertama minta doa sama orang tua sama istri. Yang kedua itu kita coba ikutin kemauan pasar. Yang ketiga mengedepankan ukhuwah. Yang keempat ingat sama visi yang pernah dibangun. Alright. Gitu. Kita bungkus, kita bahas satu persatu. Oke. Daging semua. Oke, dalam titik terendah nih, poin pertama nih adalah tentang jalur langit ya. Benar. Minta doa ke orang tua ya, kalau masih pada punya orang tua ya. Yang kedua istri nih. Apakah ini titipan? Jawabannya titipan istri? Dengan paksaan ini. Anda istri. Enggak. Ikatan suami takut istri. Oke, yang pasti ya, karena istri itu kan yang mensupport kita dan ibadah terlama kita lah ya. Benar kan. Jadi mau nggak mau ya, memang harus. Dan yang pasti ya orang tua ini hampir semua ya. Kalau udah ngomongin orang tua tuh kan ya urusan branding apa segala macam. Nggak ngaruh jadi ya. Bukan nggak ngaruh maksudnya jadi nomor sekian lah. Iya gitu. benar kan. Nah ini seberapa powerful sih doa orang tua yang dirasakan sama Rian? Jadi dulu tuh waktu awal ngebangun si Alnon, saya pernah dinasehatin sama senior saya di clothing juga. Udah izin belum sama orang tua bikin kayak gini? Saya nggak kan. Akhirnya saya bilang dan alhamdulillah didoain. Alhamdulillah. Asalnya nggak izin tuh. Ya kan dulu karena ilmu terbatas ya udah aja hajar aja gitu kan. Pang we. Pang jalan. Keluar pangnya. Ini akhirnya saya membiasai dari obrolan itu sekarang ngebiasain setiap mau bikin keputusan tuh selalu bilang ibu sama istri karena mau tidak mau yang support orang tua sama istri ya maaf. Yang support kita itu ya mereka gitu. Yang langsung langsung jalur langsung lah mereka. Dan akhirnya alhamdulillah dimudahkan gitu. Oke, nah ini kan lagi ngomonginnya titik terendah nih ya. Itu waktu tahun berapa tuh ada di titik terendah tuh? Sebenarnya kerasa tuh itu awal COVID 2019. COVID ya? 2020 lah, 2020. Tapi COVID tuh beda-beda ya? Ada yang malah jadi sukses? Benar Kang. Ada yang down gitu? Benar. 2020 sampai 2024 lah. Sebenarnya sekarang tuh lagi fase nanjak lagi lah. Ya, ngumpulin lagi. Udah mulai pelan-pelan. Di tahun segitu tuh banyak brand-brand seangkatan tuh yang tumbang kan. Alhamdulillah karena itu karena kita punya visi. Saya juga sebenarnya udah sempat udahlah kita kayaknya harus exit nih. Udah atau mati suri dulu gitu. Kayaknya udah harus cari yang lain. Cuman itu karena kita ya kebetulan kita kan bertiga kan saling mengingatkan dan itu kembali harus ukhuwah dijaga tuh. Akhirnya semangatnya muncul lagi gitu. Ya, diilmui lagi, benar semangatin kan. lagi, dikuatkan lagi visi. Ya, karena ingat dulu waktu pas susah-susahnya ke Cigon bareng gitu ke Cigon Dewa. Iya. Bawa kain, bawa karung. Ingat ke sana. Iya. Itu kan. Oke. Nah, ini terus yang poin ke 3 nih. Dua nih ya, ikutin kemauan pasar. Ini kalau sekilas didengerin nih kalau kata anak-anak pang dulu ini sell out ini. Maksudnya gini kan. Nah ini gimana nih kalau anak-anak pang gitu. Kalau ini kemauan pasar ya kita orang bisnis pasti lah gitu. Cuman ini batasannya sampai mana sih? Sebenarnya lebih ke platform jualan Kang. Kalau dulu kan kita awal-awal tuh lewat direct gitu, langsung WhatsApp terus mulai kesini semakin digital. Digital itu ada website, sampai akhirnya ke era marketplace sekarang. Memang perubahan era itu tuh kerasa banget kalau kita nggak ngikutin gitu kan. Ya, kalau misalkan kita masih sangklang kita masih
kita mau pengen old school gitu, Ya. pakai WhatsApp aja. WhatsApp Karena aja. ternyata untuk sekarang tuh nggak bisa karena si apa namanya konsumen tuh udah dimanjakan sama marketplace. Dengan marketplace dan di monopoli juga ya. Benar, benar kan. Jadi mau nggak mau kita tuh harus terjun Iya, di di dunia sana. monopoli itu ya. Benar kan. Jadi tapi tidak melepas juga ikhtiar untuk bisa mandiri kan, keluar dari platform. Ya. Terutama memang keras ya sih si marketplace ini walaupun secara quantity memberikan impact-nya besar gitu. Cuman semakin kesini udah mulai monetize kan ya mulai emang harus terutama muslim harus punya platform yang bisa menaungi gitu. Ya. Oke. Gitu kan. Nah ini terus mengedepankan ukhuwah nih. Ini poin-poin yang memang tidak ada di bahasan bisnis yang lain. Ini ada ukhuwahnya gitu. Ukhuwah, ya. Mengedepankan ukhuwah. Ini ukhuwahnya tuh gimana nih? Karena kan di Indonesia ini ya jujur li ya. Woi jujur li. Kita ini color yang paling mungkin meriah gitu ya, di dunia keislaman kita gitu ya. Ada yang begini, ada yang begitu, segala macam dengan sebutannya masing-masing, yang ini nyebut ini nyebut ini. Labeling tuh udah banyak label lah gitu ya. Dan sebenarnya ukhuwah seperti apa sih yang dilakukan oleh Onon? Sebenarnya ya ini karena kita tuh hidupnya dari komunitas ya kan. Jadi emang harus kalau ini mah terkenal maka ta'aruf kan. Harus banyak teman lah Kang. Harus banyak teman. Harus banyak teman. Terus sebenarnya karena Alnon tuh kan kita bertiga ya kan. Ada 3 owner. Jadi emang saya pernah dinasehatin gini, apa daripada ukhuwah rusak gara-gara bisnis, mendingan gak usah bisnis kalian. Jadi memang karena otak kita bertiga saling perang gitu. Akhirnya itu tuh pergesekan itu tuh bisa merusak ukhuwah. Dan setelah direnungi tuh emang benar-benar lebih mahal ukhuwahnya daripada cuma bisnisnya doang gitu kan. Sepotong sayap nyamuk ini. Benar. Terus kita dengan ukhuwah kenal orang baru gitu, memperluas circle. Bakal mempermudah kita insya Allah Kang, mempermudah kita untuk kedepannya dari dunia dan akhiratnya juga tentunya gitu. Ya memang antara ukhuwah dan bisnis itu memang ini ujiannya besar banget. Benar Kang. Saya pun ngerasain lah ya. Bagaimana segala macam ya, semoga Allah mengampuni saya dan amin. Ya memang ini bahasan yang memang mungkin ya kalau tidak berasiran dengan Islam ini agak apa sih gitu ini. Cuma sebenarnya sama aja gitu ya, dalam dunia yang konvensional, bisnis yang konvensional pun sebenarnya kan kalau tidak pakai istilah ukhuwah pun sebenarnya lebih ke persahabatan juga sebenarnya masuk-masuk aja gitu ya. Kayak dunia persahabatan. Aduh, kok dulu kita bersahabat kayaknya enak banget nih, setelah bisnis nggak enak gitu. Itu gitu. Banyak kasus banget kayak gitu kan. Itu kan sebenarnya ya menimbang-nimbang apa segala macam gitu antara pertemanan dan bisnis gitu kan, itu kan sebuah PR besar ternyata ya setelah kita jalani. Dan pasti ada trial and error-nya dan pasti ada yang harus memaafkan atau dimaafkan gitu kan. Iya benar kan. Nah itu gimana tuh nge-manage akhirnya udahlah gue maafin deh, ini urusan ginian doang gitu kan, atau yang gimana gitu. Itu pernah terjadi pasti ya. Ya sih Kang, ya kan kalau pergesekan itu mah pasti keniscayaan ya. Terus sebenarnya kita tuh gimana caranya nempatin tuh di tengah-tengah kan. Jangan terlalu ekstrim ekstrim menjauhi, jangan juga ya itu kita selalu ingatnya bahwa itu lebih baik kehilangan bisnis ini daripada kehilangan sahabat yang kita bareng-bareng gitu. Susahnya kita bareng gitu kan. Susahnya bareng, bangunnya bareng, tapi gara-gara muamalah ternyata ada gesekan di muamalah. Jadi bisa rusak gitu kan. Makanya saya yaudah kalau harus saling ridho kan intinya. Harus saling ridho. Dan itu kembali ke tujuan awalnya apa. Dulu kan kita punya visi nih waktu pas senang-senangnya bareng gitu. Masa nanti pas lagi susahnya nggak bareng gitu kan. Memang ujian persahabatan itu diuji justru ketika di lowest point ya. Benar atau kan. di situasi yang memang sulit gitu ya. Yang susah gitu. Itu
sangat diuji banget ya. Begitupun dengan pasangan ya. Wah, jadi pernikahan. Jadi gini. Dalam dunia pasangan itu kan biasanya kan kalau yang nggak kuat udah out aja Iya, segala betul. macam gitu. Cuman yang saya lihat di sini clothing Muslim tuh memang unik ya. Dia punya niche yang memang bahasa-bahasa yang tidak umum, terus ada bahasan-bahasan yang memang apa mungkin hanya dimengerti dengan circle tertentu gitu ya, yang udah pada ngaji gitu. Cuman ini kan nggak boleh jadi cuman ilmu di circle kita doang gitu. Benar. Nah, cara nge-share ilmu-ilmu kayak gini sebenarnya Alnan ada nggak sih strategi tersendiri gitu untuk apakah mulai-mulai ngisi seminar atau di mana gitu? Karena kan yang mau mulai bisnis nih ya dari teman-teman yang pengen ada nuansa Islamnya itu kan butuh insight juga gitu. Alnan udah membuka itu nggak sih buat teman-teman kampus gitu yang mau ngundang Alnan buat seminar gitu kan? Siapa tahu gitu ya teman-teman Rohis gitu atau teman-teman komunitas bisnis lah ya yang umum gitu ya di kampus-kampus atau di SMA ini bisa kontak atau kemana gitu? Boleh, bisa ke Instagram aja. Instagram ya, di DM aja ya, ke Mimin ya. Ke Mimin. Nama Miminnya dirahasiakan. Mimin dan Mumun. Atau adminnya itu saya sendiri. Jadi semua saya sendiri. Itu mas saya. Oke. Nah ini jadi Alnan membuka ya buat Insya Allah. ngisi seminar atau kayak gitu-gitu, sharing ya. Karena teman-teman butuh lah insight-insight ya dari pelaku-pelaku bisnis yang memang berarsiran dengan dunia keislaman gitu ya. Dan ini seru banget. Yang pasti apa ya? Saya tuh menaruh harapan besar ya dari clothing Muslim gitu ya. Ya memang kita sekarang udah banyak fest gitu kayak hijab fest. Apalagi sih fest gitu tuh. Hijrah fest, terus apalah halal fest, apa itulah segala macam ya. Dan itu sebenarnya di Indonesia itu menjadi pasar yang ternyata sangat seksi gitu ya. Benar. Ekosistemnya hidup kan gitu. Saya pernah ngobrol sama teman ya, dia bukan Muslim dan dia mengakui sampai ngomong kayak gini, saya kalau mau kaya raya di Indonesia gampang. Saya tinggal bikin hijab, bisnis hijab, saya akan kaya. Karena dia emang sekolahnya fashion. Dan dia ngomong kayak gitu dengan belak-belakan gitu. Terus ya dia emang agak bule gitu dan saya nanya ke dia, why don't you just do it gitu. No gitu. Karena saya tidak mau menjual sesuatu yang bernafaskan Islam sedangkan saya sendiri tidak menjalankan Islam itu sendiri. Benar. Ya itu ada insight lah dari teman-teman. Berarti dia sadar kalau mau menjalankan bisnis, even itu adalah fashion gitu ya, tapi ada Islamnya ya pasti dia harus mempelajari Islam itu. Dia nggak berani buka itu karena walaupun itu makes money ya gitu. Tapi dia jujur, saya kalau mau bikin clothing Muslim, ya saya harus belajar Islam itu sendiri gitu kan. Itu sebuah keniscayaan bagi dia. And that's a good insight lah gitu yang pernah saya alami di obrolan tentang antara fashion dan keislaman gitu. Itu salah satu insight juga. Nah ini quotation terakhir deh dari Alnon ya untuk menutup obrolan ini. Mudah-mudahan yang mau bisnis nih semakin semangat, semakin membara gitu ya apinya ya. Silakan. Ya buat yang ada di fase-fase oleng. Ingat goyah. Ingat waktu kita tuh punya visi sebenarnya. Kita ngejalanin itu ada cita-citanya. Bisnis ini tuh kendaraan kita buat kebaikan. Jadi misalkan kalau kita udah mau jatuh nih, udah oleng, udah rada wayag, ingatnya ke sana. Jadi kita punya visi pengen bermanfaat lah, intinya pengen bermanfaat. Nah kendaraannya itu brand ini buat jadi kendaraan kita. Kita bangunnya susah, harus dipertahanin gitu. Gitu sih kan. Oke, terima kasih banyak Rian
Sukses terus buat Amin, Alnon amin. dan juga buat teman-teman semuanya biar kompak terus semuanya ya. Insya Dan Allah. juga Alnon juga bisa go internasional ya. Amin. Karena di internasional juga ternyata banyak ya. Ada sih. Lupa nih nanya Oh, tentang iya. ada pesanan internasional nggak pernah ya? Ada, Karena Kang. kan pakai bahasa Inggris kan ini rata-rata. Iya, iya. Heeh. Dari Kalau negara mana tuh biasanya? banyaknya sih Malaysia, Brunei, Singapura. Ya negara-negara tetangga sih banyaknya. Oh itu Cuman banyak ya ternyata. dulu pernah ke Jepang, terus ke Eropa juga pernah beberapa kali. Wow. Heeh. Ternyata masih banyak Dan yang bisa itu diulik ya. itunya apa namanya? Ada fun fact-nya Kang. Oh gimana Pernah gimana? ada teman saya di Brunei. Ah, ah. Dia dulu tuh pengen kaos Umar bin Khattab. Dia searching. Akhirnya ada tuh di Indonesia. Ah. Dan qadarullah Alnon. Heeh. Dan alhamdulillah dari sana tuh ternyata di Brunei itu apa namanya? Antusias sama si Clothing Muslim. clothing museum itu besar karena mungkin di sana nggak ada ya. Dan alhamdulillah jadi bisa nyebar di Brunei sama Malaysia lah. Nggak di maintain tuh apa engagementnya di sana gitu. Sampai sekarang alhamdulillah masih engage sama ini ya, sama orang teman di sana. Oh teman di sana. Cuman mungkin lagi ada perubahan lah di sana gitu. Oke. Tapi saya punya nggak tahu ya punya listrik lah ya. punya feeling nih ya bahwa clothing modern Muslim ini kayaknya bakal berkembang deh, bakal mendunia. Benar, deh. Kang. Bakal mendunia. Kalau gua insya Allah yakin ya untuk itu dan mudah-mudahan Alnon menjadi salah satu yang mendobraknya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Rian, seru banget obrolannya. Sukses buat Alnon, barakallahu fikum. Jangan lupa untuk subscribe, untuk nyalain loncengnya, sebarkan ya di grup WA teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita, TikTok kita, dan platform yang lainnya lah, banyak ya. Di sini support daging semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Daging semua.